sama aku Vianita Kumalasari. Di sini aku merupakan mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini seperti biasa aku akan membawakan video tentang mata kuliah manajemen keuangan, dan di sini tentang bab rasio keuangan. Dan seperti biasa dosen aku yaitu Pak Brian Givana. Nah, di sini adalah bab rasio keuangan. Di sini aku ingin menjelaskan bagaimana menganalisa laporan keuangan dengan rasio keuangan. Nah, di sini banyak perusahaan-perusahaan yang ingin melihat dan menilai apakah kondisi keuangan pada perusahaan itu baik-baik saja atau sedang dilanda kebangkrutan. Atau biasanya perusahaan akan melihat apakah saat bangkrut nanti kita akan bisa menutupi kebangkrutan ini dengan aktiva, dengan modal dan sebagainya. Nah, biasanya perusahaan akan melihat rasio dalam laporan keuangan. Nah, untuk itu kita akan menganalisa bagaimana manajer keuangan tersebut menilai kondisi perusahaan pada saat ini gitu. Nah, sebenarnya rasio itu ada banyak banget, tapi di sini aku bakal bahas cuma 4. Dan sebelum itu kita akan membahas dulu apa itu rasio. Nah, rasio itu adalah rumus untuk membandingkan posisi akun pada laporan keuangan yang dapat diartikan dan dapat dibaca. Jadi banyak rasio-rasio yang dapat kita ambil untuk kita baca. Nah, bukan hanya sekadar baca, tapi kita juga bisa menganalisa laporan keuangan tersebut. Nah, dari sini kita akan mulai membahas 4 rasio yang akan kita bahas. Yang pertama adalah rasio profitabilitas, yang kedua adalah rasio likuiditas, yang ketiga adalah rasio solvabilitas, yang keempat adalah rasio aktivitas. Yang pertama itu rasio profitabilitas, profit atau laba ya. Jadi bagaimana berarti rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Jadi bagaimana perusahaan bisa memperoleh laba. Jadi bisa laba ini bisa menjadi modal kah, atau bisa membiayai modal, atau kita bisa membeli aktiva yang baru. Nah, yang kedua adalah rasio likuiditas. Jadi bagaimana mengukur kelikuiditan perusahaan, apakah perusahaan ini liquid atau tidak, atau bagaimana perusahaan mampu membayar kewajiban hutang jangka pendek. Nah, biasanya ini menggunakan rasio likuiditas. Kira-kira perusahaan ini mampu nggak ya bayar hutang jangka pendeknya. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Nggak jauh beda sebenarnya dari rasio likuiditas. Artinya mengukur sejauh mana keuangan perusahaan dibiayai oleh hutang jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalnya rasio likuiditas hanya jangka pendek, nah kalau misalnya rasio solvabilitas ini jangka pendek dan jangka panjang, artinya keseluruhan. Yang keempat adalah rasio aktivitas, artinya mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva. Nah, apakah perusahaan ini efisien atau malah boros dalam menggunakan aktivanya? Selanjutnya, di sini aku akan membahas lebih detail dari 4 rasio tersebut. Nah, yang pertama adalah rasio profitabilitas. Kata kuncinya adalah profit atau laba ya. Nah, di rasio profitabilitas ini ada ROA, ROE, dan ROS. Yang pertama kita akan membahas ROE. Yang pertama adalah ROE, Return of Equity, artinya pengembalian terhadap modal.
Ketika rasio di bawah 6%, maka itu dinyatakan tidak bagus. Karena ROE kan pengembalian terhadap modal. Jadi kalau kita misalkan kita hanya mendapat 6%, mending perusahaan deposit aja ke bank. Karena kan kita ngapain ya capek-capek, mendingan kita deposit aja ke bank, kita duduk, kita dapat 6% dari bank tersebut, dari deposit tersebut. Makanya jadi banyak pakar mengatakan jangan sampai ROE kita lebih rendah atau lebih kurang dari deposit bunga di bank. Kalau misalkan kurang dari deposit di bank, mending kita itu deposit aja lah ke bank gitu. Nah, ROE dinyatakan baik jika di atas deposit di bank. Rumusnya itu adalah laba dibagi modal dikali 100. Yang kedua adalah ROA, Return of Asset. Jadi bagaimana pengembalian terhadap aset. Nah, biasanya ROA ini lebih melihat sektor usahanya. Rumusnya kan laba dibagi total aktiva dikali 100. Kalau misalnya kita membuat patokan seperti ROE, ROE kan patokannya deposit bunga di bank, ya kan. Nah, kalau ROA ini sektor usaha, jadi kita berbeda-beda, setiap usaha itu berbeda-beda, kita nggak bisa samain ya. Ada sektor usaha yang mahal seperti kontraktor, jadi kita nggak bisa dong kalau misalnya kita harus adil, nggak mungkin kita bandingkan sektor usaha kontraktor yang mahal dengan sektor usaha restoran makanan. Nah, agar lebih bijaknya kita melihat laporan keuangannya. Kita lihat 3 tahun kebelakangannya, apakah laporan keuangannya 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan atau kenaikan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ROS, Return of Sales, artinya pengembalian terhadap penjualan. Rumusnya itu adalah laba dibagi penjualan dikali 100. Ini sebenarnya sama seperti ROA, nggak ada seperti ROE itu patokannya. Ini juga sama seperti ROA, yang itu melihat sektor usahanya. Nah, yang kedua adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ada 3 macam, yaitu current rasio, rasio lancar. Kedua ada quick rasio atau rasio cepat. Yang ketiga adalah cash rasio atau rasio kas. Nah, yang pertama adalah current rasio. Artinya rasio ini mengukur kemampuan dalam melunasi hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar. Dalam aktiva lancar itu minimal angkanya adalah 1. Misalnya aktiva lancarnya adalah 1 juta, hutang lancarnya 200.000, berarti 1 juta dibagi 200.000 sama dengan 5, berarti 5 dibanding 1. Nah, ini bagus kan, karena aktiva lancarnya lebih besar dibandingkan hutang lancarnya. Maka dengan hasil tersebut, perusahaan dapat dinyatakan aman dari kebangkrutan. Standarnya pakar menyatakan 3. Berarti tidak selamanya di atas standar itu bagus. Jadi kita misalkan seperti ini, standarnya itu kan 3. Nah, dengan soal yang tadi 5:1, berarti kita masih ada 2 dana yang menganggur. Sebenarnya 2 dana yang menganggur ini dapat kita manfaatkan dengan investasi, deposito, dan membeli aktiva tetap dan sebagainya, seperti itu. Jadi nggak selamanya yang melebihi dari standar itu bagus, karena akan ada dana-dana menganggur yang tidak terpakai. Yang kedua adalah quick rasio atau rasio cepat. Kalau ini aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar, ini lebih kecil lagi ya daripada tadi, yaitu current rasio.
Yang ketiga atau yang terakhir adalah cash ratio atau rasio kas. Ini lebih kepada kas dibagi hutang lancar. Ini bagaimana caranya hutang dibiayai oleh kas. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Kita mengenal DER dan DAR. Yang pertama, DER, debt to equity ratio. Rumusnya adalah hutang dibagi modal. Bagaimana modal yang kita punya dibeli atau dibiayai oleh hutang. Nah, ini sebenarnya yang bahaya. Jangan lewat dari satu. Jika lewat dari satu, berarti mayoritas harta atau modal yang kita punya dibiayai oleh hutang. Contohnya, kita punya hutang 1 juta, kita punya modal 500.000. Berarti hutang kita 2, karena kan 1 juta dibagi 500 adalah 2. Berarti 2:1. Berarti kan udah lewat dari 1 kan. Berarti tandanya modal kita ini udah dibeli oleh hutang biasanya. Tapi nggak semua perusahaan, tidak semua yang mau lewat dari 1, misalnya 0, atau kurang pokoknya. Nah, yang kedua adalah DAR, debt to asset ratio. Nah, rumusnya adalah hutang dibagi total aktiva dikali 100. Jangan sampai 80% atau 50% aktiva yang kita punya itu dibiayai oleh hutang. Total aktivanya itu nggak boleh melebihi dari hutang. Jadi semakin kecil pada perusahaan DAR-nya, semakin bagus perusahaan tersebut. Kita patokinnya itu hanya 50%, jadi perusahaan akan aman. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah putaran kas, yang kedua adalah putaran piutang, yang ketiga adalah putaran aktivitas. Di sini aku nggak akan membahas semuanya, aku hanya membahas satu, yaitu putaran aktiva. Nah, putaran aktiva berarti bagaimana kita mengukur perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari aktivanya. Jadi bagaimana bisa menghasilkan uang dari penjualan tersebut. Jadi rumusnya itu adalah penjualan dibagi total aktiva. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan pembahasan. Di sini kita sama-sama masih belajar. Nah, tonton terus video-video sebelumnya agar kalian tidak ketinggalan channel ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan besok. Bye.